Perang Iran-Amerika belum menunjukkan akan mereda di tengah sejumlah negosiasi yang mandek dan juga terhambat. Lalu seberapa kondisi ini akan bisa memperburuk ekonomi global? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional, Profesor Aryawan Gunadi. Selamat malam, Prof. Aryawan. Selamat malam Pak Bram dan pemirsa CNN Indonesia, selamat malam semuanya. Baik, terima kasih Prof sudah berkenan bergabung langsung saja. Jadi tentu kita berpikir apa saja dampaknya, tapi yang ingin saya dalami dulu, bagaimana menurut Anda peran WTO sejauh ini? Apakah memang sudah terlihat mencoba memitigasi atau sebetulnya konflik berjalan lebih cepat, Prof? Iya, memang ini yang menjadi menarik Pak Bram ya. Artinya WTO, World Trade Organization, sebagai salah satu lembaga internasional di bidang trade, menurut saya, pandangan saya harusnya mempunyai peran yang lebih untuk bisa membalance ini semua. Memang kalau dilihat perkembangan yang terakhir ini kan Trump mencoba memblokade Selat Hormuz. Terakhir kalau kita lihat rilis statementnya sampai dengan pagi ini bahwa blokade di Selat Hormuz itu dengan harapan bahwa Iran pun juga melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat. Nah, kan tetapi kan ini kan sedang masa tunggu, artinya 1-2 hari kita akan lihat perkembangannya apakah masih diblokade atau tidak. Nah, yang kedua adalah peran WTO sebagai lembaga perdagangan internasional tentu harus melihat juga. Kita kan punya UNCLOS, artinya setiap kapal itu punya hak, punya rights untuk melintasi Selat Hormuz ataupun perairan yang ada. Nah, tentu Iran ataupun Amerika untuk memblokade katakanlah Selat Hormuz ya akan bisa mengganggu 20% loh. Pasar minyak dunia ini tentu akan mengganggu sekali. Nah, tentu peran WTO, peran lembaga peradilan internasional khususnya di bidang perdagangan memiliki implikasi yang besar untuk bisa mengendalikan ini semua. Baik. Karena kalau kita lihat di Asian Development Bank, Pak Bram dan pemirsa CNN Indonesia, ada 3 skenario yang kemungkinan memiliki dampak yang cukup buruk sampai dengan akhir tahun 2026, bahkan sampai dengan 2027. Oke, Prof, saya dalami dulu sebelum kita beranjak ke 3 skenario terburuk yang mungkin bisa kita hadapi. Anda tadi sudah mengatakan seharusnya kapal sudah bisa melewati, tidak ada aturan mereka, artinya Iran dan Amerika bisa memblokade. Artinya begini, apakah dengan kondisi seperti ini, perusahaan yang biasa melintaskan kapalnya di sana ini bisa menggunakan alasan force majeure sebetulnya? Atau jangan-jangan ya mau tidak mau harus mencari cara lain, Prof? Iya, memang kalau kita lihat akses pelayaran di kawasan ini kan dibatasi secara spesifik berdasarkan afiliasi negara kapal, based on negara kapal, di mana armada dari konflik negara yang berkonflik tentu ya dengan Teheran tentu dilarang melintas. Kalau kita lihat kan kapal Indonesia Pertamina kan sempat berhenti, tetapi akhirnya Kemenlu berhasil melakukan negosiasi dan akhirnya bisa. China pun juga sama mendapatkan jaminan dari Teheran sehingga bisa di passing by, artinya bisa lewat. Nah, kalau kita lihat memang ada beberapa negara yang memiliki status seperti Indonesia, banyak menunggu kesiapan teknis ya kan, berkaitan dengan perlindungan asuransi kapal dan sebagainya. Kedua adalah Pakistan juga diizinkan, India juga diizinkan. Nah, kecuali beberapa negara Eropa yang mungkin secara relasi tidak begitu baik. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan klausula force majeure. Nah, force majeure itu kan satu klausula yang bisa dipakai ketika adanya kegagalan ya dari sebuah perjanjian atau kontrak. Memang klausula force majeure yang dilakukan ini akan potensi nih, artinya dengan blokade Selat Hormuz ini akan mengganggu jalur perairan internasional. Kedua juga akan mengganggu jalur ekspor dan impor. Kalau kita lihat kan beberapa skenario yang ada ini akan merugikan. Nah, termasuk juga Indonesia untuk ke depan. Tetapi kan pemerintah sudah melakukan diversifikasi. Maka kita lihat Pak Presiden Prabowo, Pak Bram sudah melakukan kunjungan kemarin ke Rusia dengan Putin. Ya, salah satu tujuannya kan pasti men-save cadangan energi kita, dan itu salah satu upaya yang baik menurut saya. Yang kedua adalah dengan melakukan upaya dengan katakanlah Perancis. Artinya klausula force majeure itu kemungkinan akan bisa di-apply, tetapi tentu lembaga-lembaga peradilan internasional maupun lembaga investment dispute akan mengarahkan untuk melakukan renegosiasi pasti dalam kaitannya dengan kontrak-kontrak bisnis internasional. Begitu Pak Bram. Oke, renegosiasi menjadi salah satu yang atau menjadi salah satu solusi yang bisa kita bayangkan tentunya ya untuk menjadi solusi jangka pendek. Anda tadi sudah menyebutkan salah satu antisipasi Indonesia adalah dengan menghadap atau bertemu dengan Presiden Putin, Presiden Macron, Rusia dan juga Prancis. Artinya menurut Anda, seberapa itu bisa menambal, kalau kita pakai konsep tambal sulam tentunya, ketika yang dari Selat Hormuz bermasalah, seberapa cat atau kemudian substitusi itu bisa mengamankan Indonesia begitu, Prof? Iya, memang kalau kita lihat itu kan hubungan antara
Rusia dengan Indonesia dengan Putin ya, contohnya kunjungan beberapa minggu yang lalu, itu punya kunjungan historis yang kalau saya tidak salah salah satu negara yang spesial, artinya ada 5 kali kalau saya tidak salah pertemuan antara Pak Presiden kita dengan Putin. Nah artinya Rusia ini punya peran yang penting karena dia penghasil cadangan energi selain tentu yang ada di Selat Hormuz, gandum dan pupuk dia punya keunggulan. Dan kalau nggak salah ekspor kita ke Rusia sekitar 1,88 miliar dolar AS untuk ekspor. Impor kita lebih tinggi 2, sekian miliar dolar AS dari Rusia. Artinya kita depending on dan kita juga banyak punya peran untuk bisa berelasi dengan Rusia. Nah tentu ini yang dimanfaatkan oleh Pak Presiden setahu saya dengan melihat hubungan yang baik dengan Putin. Selain Indonesia punya keuntungan karena kita juga we are the membership of BRICS, Brasil, Rusia, India, China, South Africa, dan itu dimanfaatkan momentum itu untuk bisa melakukan relasi. Dan Pak Presiden kan juga menyampaikan di dalam pertemuan kemarin bahwa beliau secara menghormati Putin untuk meminta saran berkaitan dengan kondisi geopolitik yang ada. Nah, tentu komitmen yang akan dilakukan investment antara Rusia dengan Prancis ini akan membawa dampak yang positif untuk Indonesia. Selain itu kan Pak Presiden juga sempat Pak Bram ke Jepang dan Korea Selatan, kita jangan lupa. Sekian triliun investment yang kita bisa dapatkan dari luar. Artinya ini pemerintah sudah mulai bergerak nih kalau saya lihat melakukan diversifikasi dengan beberapa negara baik di Asia, Eropa, dan belahan negara-negara lainnya untuk mencegah mandeknya atau blokade Selat Hormuz. Karena kalau kita lihat dari fase kuartal 2026 sampai dengan akhir, sampai dengan 2007, ini uncertainty-nya cukup luar biasa. Kita tahu Trump ini kan selalu ada cerita. Sejak kemarin ketika kejadian adanya perjanjian kita reciprocal tax, mungkin ingat ya, artinya reciprocal tax, perjanjian reciprocal yang akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agungnya Amerika Serikat, itu kan cukup mengganggu juga, mendistract juga, dan kita juga baru signing dengan perjanjian dengan Amerika. Nah artinya semua yang dilakukan, artinya kesepakatan kita dengan negara-negara yang ada, possibility-nya adalah kita melakukan diversifikasi dengan negara lain. Kita tidak bergantung dengan Amerika, kita juga banyak berelasi dengan Jepang, Korea, Rusia, Prancis, maupun Arab Saudi, maupun negara-negara di Uni Eropa Arab. Saya rasa itu akan peluang bagus untuk Indonesia ke depan, supaya mencegah rekomendasi dari ADB yang memperkirakan sampai dengan 2027 akan terjadi krisis besar-besaran. Oke, menarik. Saya ingin menyambungkan di situ terakhir sekalian, Prof. Jadi artinya ketika prediksi akan menjadi sulit dibayangkan di 2027, Anda mengatakan ada 3 skenario terburuk yang mungkin terjadi di 2026. Tapi apakah Indonesia siap dan kemudian bisa mengadopsi itu menurut Anda? Oke, kita lihat yang di skenario pertama, di Asian Development Bank itu yang saya pelajari bahwa harga minyak itu kan kemungkinan sampai dengan Juli 2026 bisa naik sampai sekitar 105 US dollar. Dan ini akan terus meningkat gitu kan. Lalu dampaknya ekonomi akan kena tekanan sampai minus 0,3 poin persen dan inflasi. Lalu yang kedua adalah skenario sampai dengan September. Nah, kalau kenaikan sampai 1.300 sampai 120 US dollar. Nah, ini tentu akan punya tekanan kepada energi kita, kepada cadangan devisa kita, dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah sampai dengan 2007. Dari 2027 itu yang memang akan menjadi kendala di kita, sehingga itu akan bisa menaikkan sampai dengan di atas 150 US per barel. Nah, ini akan mengganggu kita tentu. Nah, apa yang pemerintah Indonesia akan lakukan atau apa rekomendasi yang bisa dilakukan? Pertama adalah pemerintah menurut saya perlu berfokus kepada ketegangan pasar, meredam ketegangan pasar dan melindungi kelompok yang paling rentan. Siapa itu? Yaitu adalah sesuatu prospek bisnis atau UMKM yang meningkatkan ketahanan jangka panjang. Kedua adalah tentu harus menghadapi berbagai resiko disrupsi ekonomi yang kemungkinan akan timbul, Pak. Nah, kedua adalah dukungan fiskal. Ini Indonesia pasti sedang berupaya lewat kementerian yang ada, saya yakin. Dukungan fiskal ini harus terarah menurut saya, sehingga memiliki batas waktu yang jelas. Prioritas menurut saya, dukungan kepada rumah tangga yang rentan dan sektor yang paling terdampak. Dan langkah-langkah ini penting untuk ditargetkan, supaya apa? Supaya kita bisa meredam dampak sosial, karena masyarakat kita kan yang paling utama nih, masyarakat Indonesia, supaya mereka juga katakanlah dari sisi pangan tidak ada kendala. Dan saya yakin pemerintah juga lakukan itu. Ketiga adalah kita berfokus kepada memantau ekspektasi ada inflasi. Berikan fiskal, insentif yang menjadi dukungan kepada masyarakat. Pengetatan kebijakan yang terlalu agresif juga mesti hati-hati, policy-policy yang dibuat. Dan yang terakhir adalah membatasi permintaan energi, ini juga harus hati-hati.
Misalnya kita melakukan penghematan suhu pendingin, lalu juga mematikan penerangan, penghematan listrik dan sebagainya, itu saya rasa sudah dilakukan di kementerian-kementerian dan instansi pemerintahan Pak Bram. Jadi ini kita semua sedang berupaya lah untuk meredam ketegangan yang ada di Selat Hormuz. Oke, Prof, saya tertarik tadi Anda mengatakan sebetulnya yang sangat akan terdampak rumah tangga dan juga UMKM. Izinkan saya menambah satu pertanyaan terakhir. Artinya ketika hari ini BBM sudah naik untuk yang non subsidi tentunya, ini beberapa harga kedelai, plastik ini juga sudah mulai merangkak. Artinya apalagi yang krusial kemudian kalau kita lihat targetnya adalah rumah tangga dan UMKM yang juga bisa sangat memukul dan berpotensi akan menyebabkan hal yang tidak diinginkan, Prof. Iya, artinya memang kenapa tadi saya bilang harga apa yang berkaitan dengan UMKM, small medium enterprise ya, artinya rumah tangga, lalu harga-harga pangan pokok, sembako dan sebagainya itu perlu atensi karena itu akan mempengaruhi dengan kenaikan katakanlah cadangan minyak ya sekian US per barel, tentu akan mempengaruhi harga-harga komoditas energi. Karena kawasan di Hormuz kan kita tahu adalah salah satu jalur utama minyak mentah dan juga gas dunia. Nah, ini yang makanya menjadi kendala dan menjadi penting. Nah, itu juga berelasi sebetulnya bahan-bahan rumah tangga, UMKM dan sebagainya berelasi dengan penggunaan bahan bakar transportasi. Makanya pemerintah atau mungkin kita semua juga harus mencadangkan, harus memberikan alternatif untuk cadangan energi melalui EV, melalui elektrik dan sebagainya, sehingga kita juga bisa melakukan batas-batas yang ada dan juga memantau ekspektasi dari kemungkinan memburuknya situasi ekonomi untuk ke depan. Nah, kan tetapi batasan ini tentu untuk meredam inflasi, meredam juga dampak sosial dari kenaikan harga yang ada, karena ini kan prioritas ini yang tadi saya sampaikan perlu diberikan dukungan kepada masyarakat yang kecil yang tentu membutuhkan kebutuhan akan pangan. Karena ini benar-benar berbahaya, 20% dari cadangan minyak ini passing melewati Selat Hormuz. Dan tentu konstelasi ini terus akan berubah karena Trump kan juga di statement sampai dengan pagi ini yang saya pelajari, yang saya baca juga, bahwa dia akan menunggu sikap dari Iran juga karena blokade ini terus akan dilakukan. Jadi Trump terus akan melakukan bargaining, melihat situasi global yang terkini, ya kan, dan China pun juga sama, sejauh tidak menyuplai senjata ke Iran, dia pun juga akan tetap stay untuk melakukan renegosiasi. Jadi semua itu akan wait and see sampai dengan pertengahan, sampai dengan akhir 2026 sampai 2027. Oke, begitu, baik. Pak. Kita akan lihat ke depannya seperti apa. Terima kasih informasi dan juga insight dari Anda, Profesor Aryawan Gunadi, pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Prof. Terima kasih, Pak Bram. Terima kasih. CNN. Terima kasih.